Ustadz, kami ingin mengangkat tentang pernikahan, Ustadz. Kami tertarik, Ustadz, karena ada juga di situ kasus kan, Ustadz, pernikahan di usia dini, Ustadz. Umur berapa tahun? Di bawah 16 tahun. Salah kalian. Betul, dia sudah paten itu. Ya, Ya, Ustadz. lanjut terus. Berapa orang? Kalau data pasnya kami belum dapat, Ustadz. Baik, itu harus dilanjutkan. Itu menarik. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Saat ini kita bersama adik-adik magang yang pas pula saya sebagai dosen pengampunya. Baik, ini udah selesai magang kita ya. Ada beberapa hal nanti yang mau dikedepankan. Kemarin letak magangnya di kantor urusan agama. KUA biasanya berhubungan dengan pernikahan. Maka yang harus disiapkan di dalam hasil proses magang yang kalian lakukan ada 3 itu. Yang pertama adalah dokumentasi. Yang kedua adalah artikel. Yang ketiga adalah video. Nah, nanti dibuka YouTube. Karena YouTube itu sangat membantu dari orang-orang masyarakat Indonesia, Bumi Nusantara khususnya, dan dunia yang nggak tahu menjadi tahu. Bahkan yang nggak sebidang, dia pun bisa mendapatkan pengetahuan. Gitu teman-teman, YouTube channel al.andawi.andi. Baik, jangan lupa nanti ditontonnya. Tapi sayang kalau nggak dituntaskan tontonannya, karena banyak muatan-muatan pengetahuan dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Sungguh, walaupun tidak sebidang kita, dengan mengetahui bidang yang lain, akan bisa menjadi jawaban ketika kita berkomunikasi, kemanapun kita selalu ikut andil dalam tampil, walaupun tidak menguasai apa yang dibicarakan. Baik, datanya sudah seberapa jauh terkumpul? Apa tadi? Coba. Bening, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terkait data, Ustadz, kami kemarin minta juga kepada ADM yang ada di KUA, kami minta data-data pegawai, Ustadz. Terus juga melihat kasus yang terjadi di KUA itu seperti apa. Kemarin juga udah berbincang kan, Ustadz, sama ketua KUA-nya bahwasanya kalau di kantor urusan agama ini mereka menampung 4 permasalahan. Yang pertama masalah pernikahan, kemudian yang kedua wakaf, ketiga masjid, dan yang keempat warisan. Nah itu Ustadz. Jadi selama 2 minggu kami magang itu kami kayak disuruh oleh pihak kantor itu untuk mendata orang-orang yang mendaftarkan maghrib mengaji, Ustadz, untuk melengkapi data-datanya. Itu terus, masjid berarti ya? Ya, masjid, Ustadz. Terus agar mereka yang mendaftar itu segera mengumpulkan data-data untuk pencairan dana, Ustadz. Terus kemudian yang kedua kami juga mendata orang-orang yang mau menikah, Ustadz. Dan itu aja, Ustadz, yang nah, yang menarik buat kalian untuk diangkat dalam menyusunan sebuah artikel ke depan menjadi jurnal yang mana menurut Bening, Dodi, dan Taufik? Kemarin tuh kami sudah berembuk kan, Ustadz. Kami ingin mengangkat tentang pernikahan, Ustadz. Apa yang menjadi permasalahan yang membuat ketertarikan kalian mengangkatnya sebagai acuan dalam pembuatan artikel tadi? Kami tertarik, Ustadz, karena ada juga di situ kasus kan, Ustadz, pernikahan di usia dini, Ustadz. Umur berapa tahun? Di bawah 16 tahun. Salah kalian. Betul, dia sudah paten itu. Ya, lanjut terus. Berapa orang? Kalau data pasnya kami belum dapat, Ustadz. Baik, itu harus dilanjutkan. Itu menarik. Tapi ada satu hal teman-teman YouTube sekalian. Ini bukan saya mendukung, tapi bukan menolak. Namun ada satu hal yang menarik untuk menelitinya. Dan magang itu yang harus kalian peroleh. Kenapa banyaknya, ada lebih 3 orang?
Ada Ustadz. Itu udah banyak berarti. Kalau 1 itu unik. Kalau 3 lebih itu udah banyak. Artinya adalah yang perlu kita lihat adalah di YouTube banyak loh itu. Ya, yang anak gadis nikah sama kakek-kakek, kemudian anak kecil nikah sama ibu-ibu. Nah, yang menjadi kajian berikutnya, berhasil atau tidak berhasilkah pernikahan itu? Pertama adalah pernikahan dini. Apa yang menarik? A. Berhasil atau tidak berhasilkah pernikahan itu? B. Penjelasan hakikat pernikahan, bahwa ternyata orang yang masih dini telah berhasil dalam membangun, belum tentu mereka gagal. Sementara orang yang di atas 20-an yang sudah bekerja gagal. Nah, ini nanti bisa kedepankan. Cuman nanti ada muatan yang terakhir. Diizinkan oleh pemerintah. Kenapa yang ketiga? Menghindari 1A. Perzinahan. B. Pengangguran. Kenapa? Setelah mereka menikah, semangat untuk bekerja. Karena selama ini mereka tuh mikiran diri mereka sendiri. Kan gitu. Ini analisa Ustadz. Ketika melihat berhasil atau enggak. Dan ini tamparan buat yang sudah di atas 20-an yang menikah. Ternyata mereka nggak bahagia juga. Kuncinya nanti adalah apa? Ketidakpuasan. Disebabkan apa? Nafsu terlalu gede. Apa ini? Dunia. Nggak ada kajian akhiratnya. Gitu loh. Ini menarik, Ustadz dukung. Tapi yang menjadi kata kunci pertama adalah berhasil apa tidak berhasil. Dari ambil sampel. Taruhlah kalau memang ada 7, ambil 3 atau 5. 3 aja. Ngomong baik-baik, lebih enak lagi ngomong sama orang tuh. Orang ngomong apa adanya. Kami tetap berbahagia, berbagi bersama, enak. Kami bermain dan langsung dan sebagainya. Nah, ke depan akan bisa memacu kepada kajian yang lebih efektif. Ini masalah artikel. Kalau tadi mengaji bisa saja juga nanti dalam judul yang lain untuk pribadi-pribadi. Ya, terserah nanti untuk kalian mau belajar menu. Tapi data itu saya minta juga nanti. Ya. Baik, yang kedua adalah masalah tentang video. Ya. Apa yang dia pegang? Tapi masalah artikel itu udah paham? Iya. Karena saya lihat udah mumpuni, udah alhamdulillah. Bening sudah memaparkan dengan pas. Entah mungkin tadi sambil nyimak juga saya jelaskan ya. Tentang bagaimana menjumpai judul. Udah pas itu. Udah pas. Berawal dari nggak usah pegang kelipik. Ya. Udah pas. Kenapa diawali dengan masalah itu menarik itu, pernikahan dini. Itu viral. Dan besok ke depan kuah-kuah yang lain akan ngumpul. Kan gitu. Artinya bisa jadi nanti adalah tantangan ke depannya, boleh saja orang itu menikah sambil sekolah dan sambil bekerja. Ada lagi nih Ustaz. Apa itu? Dia masuk agama Islam karena memang mau nikah. Ya, paling tahu Ustaz ngomong kalau udah beda nikah beda agama sah-sah saja manakala dia berbicara di dalam putaran dunia tok. Tapi dalam Islam kita berbincang bukan hanya sekedar duniawi, tapi ukhrawi. Apa guna kita capek-capek membangun kebahagiaan di dunia, nanti di akhirat berpisah. Taruhlah kita kaji bahasa-bahasa rasio. Kita mengambil hubungan antar beragama ya. Toleransi beragama. Adalah surga Kristen, adalah surga Islam. Misalnya ya. Tapi permasalahannya, buat apa Ustadz sama-sama dia di dunia ini?
Kalau nanti dia surga, nanti dia pisah ke surga Kristen, Ustaz ke surga Islam. Logika, Ustaz. Kenapa nggak mungkin kawan itu dibawa ke surga Islam, sedangkan dia bukan orang Islam? Nggak mungkin dia dibawa ke surga Kristen, sedangkan dia bukan orang Kristen. Ini kalau bahasa kita plural kita gitu loh. Ini logika Ustaz. Ini sebenarnya buku yang pernah mau Ustaz bangun tahun 2007, tapi belum sempat karena kemarin sibuk di berdakwah. Gitu ya. Tapi itu nggak usah kita bahas. Nanti yang kita bahas adalah masalah tentang pernikahan dini, itu yang menarik. Karena sekarang Ustaz lihat di YouTube tuh ada yang viral, anak kecil nikah sama seorang yang layak ibunya. Ya, dia umurnya kira-kira 9 atau 11 tahun. Nikah dengan selayak ibunya. Bahagia orang kerja dia. Satu sisi kita lihat, mungkin dia paham secara hukum agama. Karena itu bukan muhrim ibu tuh. Walaupun dia anak kecil, tapi dia melihat anak ini perlu perhatian, tapi agak dewasa. Ya udah, sekalian aja aku jadikan suami. Semakin aku membimbingnya. Ikhlas kok aku nanti udah tumbuh pesat dia menikah lagi sama cewek yang lain. Tak ada masalah kok, tapi aku dalam membimbing dia dalam posisi dalam halal. Ternyata orang begitu yang jago agamanya berarti. Ya kan? Orang sekarang banyak kan nggak ngerti kan? Anak angkat, padahal dia nggak tahu bahwa anak angkat itu bisa menikahi dia. Tapi ibu ini belak-belakan. Nah ini yang menarik. Kembali kepada pernikahan di. Nah baik, ada yang lain? Yang jelas teman-teman YouTube sekalian, tugas magang itu yang diwajibkan kepada mereka ada 3. Ya, yang pertama adalah dokumentasi, ya itu jadi laporan pemagangan. Yang kedua adalah artikel, dan artikel adalah Sinta 5. Ya, tadi masalah pernikahan dini. Pantau nanti tuntaskan itu, cari tahu terus. Yang ketiga adalah video. Kalau menurut Ustadz nih bangun nanti bersama, besarkan bersama. Habis itu mau kalian bangun lagi channel yang lainnya silakan. Gitu, ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau misalkan video kami nanti masuk ke channel YouTube Ustadz gimana? Apakah Ya, yang penting kan jangan masuk ke channel YouTube Ustadz? nggak apa-apa, bisa apa-apa. nanti bisa ke dia Al-Andawi bisa. Ya, Ustadz. Nanti Ustadz masukkan ke channel Ustadz boleh. Baik Ustadz. Ya, bisa aja nanti. Ya, ada berapa durasi kurang lebih itu? Kalau 3 menit gitu Ustadz, pendek kali ya Ustadz? Nggak apa-apa, karena terhitungnya subscribe itu, teman-teman YouTube sekalian ya, juga untuk menambahkan pada teman YouTube pemula, bahwa pihak YouTube menempatkan ketika kita sudah nonton 2 menit, itu menandakan kita memang sudah tertarik. Kalau nggak tertarik, nggak nyampe 2 menit, 15 detik pun udah langsung kita apa, tapi nggak ada guna like-nya. Dan nggak ada guna subscribe-nya. Kenapa? Ketika kita subscribe dan kita like, hanya 15 detik kita tonton, besok sudah hilang itu. Makanya ketika kita tonton sampai 2 menit, kemudian kita like dan kita subscribe, maka subscribe kita akan bertahan. Maka diaktifkan notifikasi lonceng. Akan muncul video-video yang terupdate berikutnya. Nah, makanya kita ambil nanti wilayahnya 5, maksimal 10 menit. Gak apa-apa, nanti masuk ke channel Ustadz aja. Ya, nanti kalau memang untuk bukti ya diambil dari channel Ustadz. Kan gitu magangnya, ya. Baik, nanti ini juga nanti Ustadz sumbangkan video ini. Baik, itu aja. Ada yang pertanyaan yang lain? Sampai jumpa di video-video berikutnya bersama channel Al.Andawi Andi. Salam giat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.